Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan TPA Tim Bawangantu, pimpinan Bapak Guru Riyadi, di mana pada malam hari ini kami akan mengupas perjalanan paranormal yang terkena kiriman atau guna-guna santet, termasuk di daerah Jawa Barat. Itu juga ada paranormal yang terkenal, dan posisinya sekarang dia juga sakit, kayaknya sakitnya sakit guna-guna ya. Nanti lebih jelasnya lagi, pemirsa dimanapun berada, mari kita tanyakan narasumber, yaitu Bapak Guru Riyadi akan mengupas tuntas apa sebenarnya yang terjadi. Mari pemirsa, kita dengarkan Bapak Guru Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah guru besar ilmu gaib, akan menerangkan yaitu perihal bagaimana sih orang paranormal sampai terjadi kena santet. Makanya saya akan menceritakan perihal santet ini. Santet ini saya rasa tidak pandang bulu siapapun orangnya, itu pun bisa terjadi. Santet itu jenisnya banyak, ya kurang lebih 3. 1, 2, 3. Yang pertama itu santet buah-buahan, lulu, hati pisang, dan sebagainya. Terus yang kedua itu termasuk hewan-hewanan, kecoak kelabang, belatung, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu berupa logam, kawat, paku, jarum, dan sebagainya. Maka santet itu banyak cara untuk menyakiti orang atau mungkin membuat orang sakit. Nah, itu ada dengan jalan pengiriman santet, ada lagi melalui pasangan, yaitu pasangan santet, dan ada lagi pasangan melalui makanan. Setelah saya mendengar dari murid saya, yaitu Sutresna, mengatakan bahwa orang tersebut sakit karena kena kiriman santet. Dari pandangan ilmu saya atau mungkin pengetahuan saya tentang perihal santet, saya rasa yang di Jawa Barat ini termasuk orang yang kena pasangan santet. Jadi bukan kiriman santet, tapi pasangan santet. Lah, pasangan santet ini menyangkut dari orangnya. Biasanya orang-orang tersebut dikirim santet, tapi kalau orang tersebut itu mampu atau mungkin orang tersebut kuat, biasanya itu mentar atau mungkin kembali lagi. Nah, tetapi kalau melalui pasangan itu biasanya itu kena kepada orangnya. Kenapa? Karena pasangan ini bisa masuk di dalam diincar pada waktu dia kosong. Makanya manusia itu kan ada kosongnya. Jadi pada waktu kosong dia menginjak salah satu pasangan, lah itulah masuk santet tersebut. Nah, kalau setelah dia masuk ke dalam tubuh, otomatis santet yang berupa pasangan ini tidak mudah untuk disembuhkan dengan cara apapun, ya. Coba perlu diingat
ilmu santet yang punya sifat pasangan itu tidak mudah untuk disembuhkan. Nah, cara penyembuhannya ini harus memakai orang-orang tertentu di dalam bidang. Maksudnya dalam bidang yang sering-sering ya, yang menyembuhkan orang kena santet. Itu biasanya orang tersebut bisa. Tetapi kalau memang orang-orang itu tidak pengalaman di dalam penyembuhan ilmu santet, itu tidak bisa. Mungkin dari pemikiran santet itu sama, padahal santet itu ada kelasnya dan ada tujuannya. Lah biasanya orang-orang yang mau nyantet orang itu dilihat. Jadi kalau sudah dilihat seperti ini, orang tersebut itu tahu kok bahwa orang tersebut tidak bisa dikirimi melalui kiriman, tidak bisa melalui kiriman dari makanan ya. Tetapi kalau dikirim melalui ya, pasangan, itu biasanya orang itu kena. Kenanya itu gimana ya, tadi pada waktu dia kosong dia masuk ya, disitu letaknya. Lah kalau saya lihat apa cerita menurut saya ini, orang itu pada waktu disembuhkan, pada waktu penyembuhan itu melalui apa ya, kakinya, dia sudah merasakan sakit. Aduh, nah, menandakan bahwa orang tersebut itu memang betul-betul dia kena santet, atau mungkin bisa dikatakan kena pasangan santet. Jadi kalau sudah seperti ini sebenarnya harus ikhtiar, gitu ya. Jadi nggak cukup kita mendatangkan panoma ya. Memang hal tersebut itu memang sangat sulit sekali ya. Namanya santet pasangan itu memang sulit sekali untuk disembuhkan ya. Jadi ini salah satu ilmu santet yang paling ditakuti, ilmu santet yang sangat berbahaya sekali. Kalau Tulungagung mengatakan bahwa jenis-jenis seperti ini seperti seruntul ya. Seruntul itu sangat keras. Seruntul itu sangat mematikan. Siapapun yang kena seruntul inilah ya, ini tidak bisa bertahan lama. Jadi harus betul-betul ikhtiar. Saya tanya Bapak Guru Yati, untuk menangkal pertama kali supaya nggak terkena unsur santet atau guna-guna, itu dengan cara apa? Begini ya, jadi kalau orang ini sudah kena pasangan, tidak ada cara lain. Ini harus betul-betul ditangani. Lah, tetapi kalau mendapatkan ancaman mau disantet, antisipasinya banyak sekali. Contohnya, kita tidur di bawah, tidak boleh tidur di atas ya. Karena santet ini kalau orangnya tidur di bawah, santet itu lemah ya. Lemah, tidak bisa bekerja ya. Nah, tetapi kalau kita tidur di atas, otomatis santet itu mudah masuk. Itu sifat-sifat santet. Nah, kita mengetahui apa? Mengetahui kalau kita sudah diancam santet ya. Jadi kalau ada ancaman seperti itu, nah cepat-cepat harus menghubungi ya orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu. Jadi tidak semua paranormal bisa menyembuhkan orang kena santet. Jadi memang beda ya. Apalagi jenisnya pasangan seperti ini, kayak bom waktu ya, ini kan jenis pasangan kan. Desa lek wong kena pasangan itu angga mari ini susah disembuhkan yang desa itu. Tapi kalau sudah selain itu Bapak, tidur di bawah, selain itu apalagi penangkal ya tidak terkena gangguan atau santet? Nah, setelah untuk penangkalnya itu biasanya ya harusnya orang itu dipagari.
Nah, cara pemagaran harus betul-betul orang itu yang mempunyai kemampuan pemagaran yang di bidang santet. Jadi kalau pemagaran yang lain-lain saya rasa nggak bisa tetap tembus. Nah, pemagarannya juga orang-orang yang memiliki keahlian penyembuhan oleh santet itu bisa. Jadi tidak semuanya paranormal bisa menyembuhkan, atau mungkin tidak semua paranormal bisa memagari masalah santet ini. Santet ini jangan dipandang rendah. Ini santet itu berbahaya. Kalau sudah menemukan santet seperti ini sudah sangat berbahaya sekali. Apalagi kelasnya. Ini kan kelasnya kan sudah tinggi sekali ya. Ini ke pasangan. Jadi mau pernah kena bom ranjau. Nah, ini susah. Makanya harus cepat-cepat ikhtiar gitu. Jadi saya minta Bapak Guru untuk menjelaskan spesifik yang tadi saya tanyakan, yang paranormal yang terkenal lah di daerah Jawa Barat sana ya kan? Iya. Itu intinya itu kena santet jenis apa? Atau yang lebih jelasnya Bapak Guru menjelaskan lebih detail? Ya. Atau lebih singkat ya, supaya pemirsa di sana juga ya, tahu. Begini ya. Terus ada lagi, Bapak, kira-kira siapkah Bapak Guru Riyadi untuk menyembuhkan orang-orang yang kena gitu atau yang kemarin kena penyakit guna-guna yang paranormal di Jawa Barat itu? Apakah sanggup dan bisa menyelesaikan permasalahan ini? Iya, begini ya. Jadi kalau dilihat dari ilmu saya dan prediksi saya, apa yang diceritakan dengan murid saya, itu saya bisa menerka bahwa orang tersebut, orang Jawa Barat tadi, itu kena pasangan. Ya, jadi kalau sudah kena pasangan ini harus coba-coba mencari orang untuk penyembuhan, siapapun itu orangnya. Tapi yang penting yang mempunyai kemampuan khusus untuk bidang santet. Tetapi kalau bidang-bidang yang lain saya rasa tidak bisa. Jadi paranormal itu beda. Ini harus mempunyai khusus ya, penyembuhan ahli santet. Gitu. Terus memang benar-benar Bapak Guru ini sanggup untuk menyembuhkan orang-orang kena santet itu atau saya rasa kalau memang saya dibutuhkan ya saya mempunyai mempunyai kemampuan seperti itu ya saya sanggup lah untuk menyembuhkan kalau memang saya dibutuhkan ya. Sekarang ini kan banyak paranormal lah ya, jadi kalau dibutuhkan tidak masalah gitu, saya sanggup. Ya, tidak ada upacara lagi yang lebih ya. Permasalahan santet ini kronologi dan caranya sudah saya tegaskan dan sudah saya ceritakan. Lain waktu nanti bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa telah mengikuti kupasan penjelasan Bapak Guru Riyadi yang menjelaskan permasalahan paranormal yang di Jawa Barat kena unsur benar-benar unsur santet. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti tim TPA dimanapun berada. Kami Mas Sutris mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga pemirsa di sana menjaga kesehatan dan untuk menghindari COVID yang ada sekarang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.